Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Aradi dengan NIM F1ED2064. Saya akan menjelaskan tentang pengertian geometri dalam pelajaran teorema dasar kalkulus yang bersumber dari Wikipedia. Untuk pengertian geometri ini sendiri, yang pertama ini, untuk suatu fungsi kontinu Y sama dengan F dalam kurung X yang grafiknya digambar sebagai kurva, setiap nilai X memiliki fungsi luas perpadanan A dalam kurung X yang mewakilkan luas di bawah kurva F dalam kurung X antara 0 dan X. Fungsi A atau X tidak diketahui, tetapi mengingat bahwa fungsi tersebut mewakilkan luas di bawah kurva. Luas di bawah kurva antara X dan X plus H dapat dihitung dengan mencari luas di antara 0 dan X tambah H, lalu mengurangi luas di antara 0 dan X. Dengan kata lain, luas strip adalah A X tambah H sama dengan A dalam kurung X. Ada cara lain untuk mengestimasi luas strip tersebut, seperti yang ditunjukkan dalam gambar di samping. H dikali F atau X memperoleh luas persegi panjang yang kira-kira sama dengan luas strip. Jadi A X tambah H dikali A dalam kurung X sama dengan F X kali H. Seperti ini kurva yang akan ditampilkan. Ini adalah area A atau X, ini Y sama dengan F dalam kurung X, dan ini aksesnya. Ini A, X tambah H dikali A dalam kurung X sama dengan F, X kali H. Ini X, X tambah H sama dengannya per H. Luas arsir dari strip warna merah berkait erat dengan H dikali F, X secara bergantian. Jika fungsi A atau X diketahui, luas tepatnya A X tambah H atau A X kedua nilai hampir sama, khususnya ketika H kecil. A X tambah H per A X sama dengan F X kali H. Nyatanya, estimasi ini mendekati kesamaan yang sempurna jika kita menambah bagian luas tambahan yang berwarna merah seperti gambar. Jadi, AX tambah H per AX sama dengan FX kali H tambah luas tambahan berwarna merah. Dengan menyusun bentuk memperoleh Fx AX tambah H sama dengan AX per H dikurang luas tambahan berwarna merah per H. Ketika H mendekati 0 di limit, pecahan yang terakhir dapat ditunjukkan mendekati 0. Ini benar karena luas daerah tambahan berwarna merah lebih kecil, sama dengan luas dari batas persegi panjang hitam. Lebih tepatnya, Fx kurang Ax tambah H kurang Ax per H sama dengan luas tambahan berwarna merah per H. Lebih besar dari H dalam kurung Fx tambah H1 kurang Fx tambah H2 tutup kurung per H sama dengan Fx tambah H1 kurang Fx tambah H2. Dengan X tambah H1 dan X tambah H2 adalah masing-masing titik ketika F mendekati nilai maksimum dan minimum di selang X, X tambah H melalui kekontinuan F. Bentuk terakhir mendekati 0 sama seperti H. Karena itu, ruas kiri mendekati 0 sama seperti H. Fx sama dengan lim H sampai 0 AX tambah H dikurang AX per H. Ini menyiratkan Fx sama dengan AX, artinya turunan fungsi luas AX sama dengan fungsi asalnya. Fx demikian juga fungsi luasnya adalah antiturunan fungsi asalnya dengan menghitung turunan fungsi dan mencari luas di bawah kurvanya merupakan operasi kebalikan. Pengertian ini merupakan bagian terpenting mengenai teorema dasar kalkulus. Yang kedua itu adalah
intuisi. Secara intuisi, teorema ini dengan sederhana menyatakan bahwa jumlah perubahan infinitesimal suatu kuantitas terhadap waktu atau terhadap kuantitasnya lainnya akan menumpuk menjadi perubahan total kuantitas. Untuk memahami pernyataan ini, diberikan sebuah contoh. Misalnya, sebuah partikel berpindah mengikuti garis lurus dengan posisinya diberikan sebagai xt, dengan t adalah waktu dan xt berarti x adalah fungsi dari t. Turunan dari fungsi ini sama dengan perubahan infinitesimal kuantitas dx per perubahan infinitesimal waktu dt. Tentu saja turunannya sendiri tergantung pada waktu. Didefinisikan pula perubahan jarak terhadap perubahan waktu ini sebagai kecepatan v partikel dalam notasi Lagrange. dx per dt sama dengan vt. Dengan menata ulang persamaan ini, terlihat bahwa dx sama dengan vt dt. Dengan logika di atas, sebuah perubahan x atau delta X adalah jumlah dari perubahan infinitesimal dx. Ia juga sama dengan jumlah dari kali infinitesimal dari turunan dan waktu. Penjumlahan tak terhingga ini adalah pengintegralan sehingga operasi pengintegralan mengizinkan pemulihan fungsi semula dari turunannya dengan pemikiran yang sama. Operasi ini juga dapat bekerja terbalik ketika kita menurunkan hasil dari sebuah integral untuk memulihkan turunan semula. Pernyataan formal. Terdapat dua bagian teorema dasar kalkulus secara kasar. Bagian pertama berkutat pada turunan sebagai antiturunan, sedangkan bagian kedua berkutat pada relasi antara antiturunan dan integral tertentu. Bagian pertama. Bagian ini kadang-kadang dirujuk sebagai teorema dasar kalkulus pertama. Misalkan f adalah fungsi bernilai real yang kontinu, didefinisikan sebagai interval tertutup a, b. Misalkan juga f adalah fungsi yang didefinisikan untuk semua x pada a, b dengan fx sama dengan x sampai a, ft dt. Maka f adalah kontinu pada a, b, terdefinisikan definable pada interval terbuka a, b, dan fx sama dengan fx untuk semua x pada a, b. Bagian kedua. Bagian ini kadang-kadang dirujuk sebagai teorema dasar kalkulus kedua untuk aksioma Newton-Leibniz. Misalkan f adalah sebuah fungsi bernilai real yang kontinu. Didefinisikan pada interval tertutup a, b. Misalkan juga f adalah antiturunan dari f, yakni salah satu dari fungsi-fungsi yang tak terhingga banyaknya. Yang untuk semua x pada a, b, fx sama dengan fx, maka a sampai b, fx dx sama dengan fb kurang fa. Selanjutnya adalah korolari. Misalkan f adalah fungsi bernilai real yang didefinisikan pada sebuah interval tertutup AB. Misalkan juga pada fungsi yang untuk semua x pada AB, fx sama dengan f1x. Maka untuk semua x pada AB, fx sama dengan x sampai a, ft dt tambah fa, dan fx sama dengan dx. Fx sama dengan d per dx, x sampai a, ft dt. Contohnya, misalkan kita perlu menghitung 5 sampai 2 x kuadrat dx. Di sini fx sama dengan x kuadrat dan kita dapat menggunakan fx sama dengan x pangkat 3 per 3 sebagai antiturunan. Sehingga 5 sampai 2 x kuadrat dx f5 dikurang f2 sama dengan 125 per 3 dikurang 8 per 3 sama dengan 117 per 3. Dan hasilnya itu adalah 39. Atau lebih umumnya, misalkan kita perlu menghitung
d per dx x sampai dengan 0 t pangkat 3 dt. Di sini f t sama dengan t pangkat 3 dan kita dapat menggunakan ft sama dengan t pangkat 4 per 4 sebagai anti turunan. Sehingga d sama dengan dx, itu d per dx x sampai dengan 0 t pangkat 3 dt sama dengan d per dx fx dikurang d per dx f0 sama dengan d per dx x pangkat 4 per 4 dan x pangkat hasilnya adalah x pangkat 3. Namun hasil ini akan lebih mudah didapatkan apabila menggunakan d per dx x sampai dengan 0 t pangkat 3 dt sama dengan fx dx per dx dikurang f0 d0 per dx sama dengan x pangkat 3. Selanjutnya adalah perampatan. Kita tidak perlu mengasumsikan kekontinuan f pada keseluruhan interval. Bagian 1 dari teorema menyatakan jika f adalah setiap fungsi terintegral Lebesgue pada a, b, dan juga x0 adalah bilangan pada a, b, sehingga f kontinu pada x0, maka fx sama dengan x sampai dengan a, ft dt. Teridenferensialkan untuk x sama dengan x0 dengan f x0 sama dengan f x0. Kita dapat melonggarkan kondisi f lebih jauh dan andaikan bahwa ia hanyalah terintegralkan secara lokal atau setempat. Pada kasus ini kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi f teridenferensialkan hampir di mana-mana dan fx sama dengan fx hampir di mana-mana. Ini biasanya dikenal sebagai teorema pendifferensialan Lebesgue. Bagian 2 dari teorema adalah benar untuk setiap fungsi terintegral integrable function. Lebesgue f yang mempunyai sebuah anti turunan f, tidak semua fungsi terintegral mempunyainya. Versi teorema Taylor yang mengekspresikan suku Galat error theorem sebagai sebuah integral dapat dilihat sebagai sebuah perampatan generalization dari teorema dasar. Terdapat sebuah versi teorema untuk fungsi kompleks. Andaikan U adalah himpunan terbuka pada C, F dibagi U hasilnya adalah C, adalah fungsi yang mempunyai sebuah anti turunan holomorphic F pada U. Maka untuk setiap kurva Y dibagi A, B, hasilnya adalah U. Integral kurva dapat dihitung sebagai Fz dz sama dengan Fyb dikurang Fya. Teorema dapat dirampatkan ke integral kurva dan permukaan pada dimensi yang lebih tinggi pada manifold adalah satu pernyataan yang paling kuasa atau powerful adalah teorema Stokes. Diberikan M sebagai manifold mulus di sepenggal dimensi n berorientasi adalah delta adalah sebuah bentuk n per 1, yakni berbentuk diferensial yang disanggah secara kompak pada M kelas C1 jika 2M menandakan sepadan dengan M dengan orientasi terinduksinya, maka M sama dengan delta W sama dengan AM per delta. Di sini D adalah turunan luar yang hanya terdefinisikan menggunakan struktur manifold. Teorema ini seringkali digunakan dalam situasi M adalah submanifold berorientasi terbenam, Embelbert oriented submanifold dari manifold yang lebih besar di mana bentuk delta terdefinisikan. Dan ini ada bukti teorema dasar kalkulus bagian kedua. Saya ulangi lagi. Ini adalah pembuktian limit menggunakan penjumlahan Riemann. Misalnya f
kontinu pada interval A, B, dan F adalah antiturunan dari F. Dimulai dengan kuantitas FB kurang FA. Misalkan pula terdapat bilangan-bilangan X1 titik-titik Xn sehingga A sama dengan X0 lebih besar dari X1, lebih besar dari X2, lebih besar dari titik-titik, dan lebih besar dari Xn kurang 1, lebih besar dari Xn, hasilnya maka akan menjadi B. Maka FB dikurang FA sama dengan Fxn dikurang Fx0. Sekarang kita tambahkan setiap Fx bersamaan dengan balikan aditif, inversi aditif, sehingga kuantitas yang dihasilkan adalah sama. Fb dikurang Fa sama dengan Fxn tambah minus Fxn minus 1 tambah Fxn minus 1 ditambah titik-titik tambah minus Fx1 ditambah Fx1 dikurang Fx0. Hasilnya adalah Fxn dikurang Fxn minus 1 ditambah Fxn minus 1 ditambah titik-titik dikurang Fx1 ditambah Fx1 dikurang Fx0. Kuantitas di atas dapat ditulis sebagai penjumlahan berikut ini. Seperti yang kita lihat ini hasil dari penjumlahannya. Kemudian kita akan menggunakan teorema nilai purata dinyatakan dengan singkat. Misalkan F kontinu pada interval tertutup AB dan terdiferensialkan pada interval terbuka AB, maka terdapat C pada AB yang F1 C sama dengan FB kurang FA per BA, sehingga F1 C BA sama dengan FB dikurang FA. Fungsi F terdiferensialkan pada interval AB sehingga ia juga terdiferensialkan dan kontinu pada setiap interval X1 XI minus 1. Oleh karena itu, menurut teorema nilai purata, Fxi dikurang Fxi 1 dikurang F1 CI dalam kurung XI dikurang XI min 1. Substitusikan persamaan di atas ke 1. Kita akan mendapatkan ini hasilnya yang kita dapatkan. Dan asumsi yang mengimplementasikannya ini dapat diekspresikan menjadi delta X dari partisi I. Perhatikan bahwa kita sedang menjelaskan luas persegi panjang dengan lebar kali tinggi dan kita menggabungkan total semua luas persegi panjang tersebut. Setiap persegi panjang dengan teorema nilai purata merupakan pendekatan dari bagian kurva yang digambar. Juga perhatian bahwa delta XI tidak perlulah sama untuk setiap nilai I, atau dengan kata lain, lebar persegi panjang dapat berbeda-beda. Dengan apa yang perlu kita lakukan adalah mendekatkan kurva tersebut dengan N persegi panjang. Semakin kecil partisi ini, semakin besar N, maka nilai yang akan mendapatkan luas wilayah kurva yang semakin mendekati nilai sebenarnya. Dengan mengambil limit ekspresi norma partisi mendekati 0, kita mendapatkan integral Riemann, yakni kita mengambil limit partisi yang terbesar mendekati 0 dalam hal ukuran sehingga partisi-partisi lainnya lebih kecil dan jumlah partisi mendekati tak terhingga. Baiklah, sekian dari presentasi saya untuk tugas kalkulus 2 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.